berbicara teori, tapi kita mau berbicara tentang praktek kehidupan kita, ya, baik di kalangan keluarga kita, di gereja, kemudian juga di lingkungan, bahkan juga buat bangsa, ya. Jadi kita menjadi anak Tuhan, kita harus tahu peran kita sebagai anak-anak Tuhan di bangsa kita. Jadi kita jangan pernah menjelekkan bangsa kita, mengutuk bangsa kita, tapi kita belajar mendoakan bangsa kita. Apalagi bangsa kita saat ini sedang mengalami yang namanya virus, dan kita terus doakan supaya bangsa kita bisa keluar dari masalah ini, termasuk masalah ekonomi. Yang ada, kita mau menjadi berkat buat bangsa kita, ya. Nah, sebelum kita jadi berkat di sana, mungkin teman-teman pernah membaca dalam firman Tuhan bahwa di firman Tuhan itu ada yang namanya bicara tentang berkat dan juga bicara tentang kutuk. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang belum mengerti, kok saya masih hidup saya kok nggak ada breakthrough, nggak ada terobosan. Jadi kita hari ini mau belajar bersama-sama sebelum kita lebih maju lagi, lebih jauh lagi untuk kuliah kita. Pak Kaleb mau kasih tahu kepada kita bahwa kita ini harus bebas dari yang namanya kutuk. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, jadi kita harus bebas dari kutuk itu. Nah, kutuk itu firman Tuhan menceritakan atau memberikan banyak hal. Itu kutuk itu termasuk namanya kutuk keturunan. Jadi kutuk keturunan ini kita harus bebaskan juga hidup kita dari sana. Nah, kutuk itu terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa terjadi 4 sampai dengan 7 turunan. Jadi kita ini mengalami kutuk ini, misalnya kakek saya itu dukun, atau bukan dukun, atau dia suka pergi ke dukun, itu kita semua nanti, saya itu masih bisa kena kutuk itu. Karena itu pagi ini kita mau, ya, makanya ada banyak orang percaya, orang Kristen, mungkin dalam hidupnya selalu berkata, kenapa ya keluarga saya kok miskin terus? Kenapa keluarga saya kok sakit-sakitan terus? Kenapa kok keluarga saya susah terus? Ada lagi keluarga-keluarga yang mungkin, kok keluarga saya rata-rata masih muda kok sudah pada meninggal. Nah, pagi ini sebelum kita maju lebih jauh, kita akan bereskan kutuk-kutuk itu, ya. Kutuk kegagalan, ya. Ada orang berusaha sekuat mungkin, tapi kok tetap aja susah. Ada orang, mungkin ada keluarga-keluarga yang di pendidikan kok gagal terus. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau supaya Tuhan yang bereskan kutuk. Nah, gimana caranya supaya kutuk ini bisa diputuskan dari kehidupan kita? Boleh dibuka dulu Alkitabnya, Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Kalau ada yang sudah ketemu boleh dibaca. Roma, kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Angelika, bisa di-mute dulu, soalnya agak ribut kamu. Iya, Bapak. Ya, thank you. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10. Kalau Gusti sudah ketemu boleh dibaca, Gusti.
Gustin, kalau sudah ketemu bisa dibaca. Roma 10 Ayat 9 dan 10. 9 dan 10 ya. Iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iya. Ayat 10-nya dibilang apa? Dengan hati orang percaya atau believe, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi caranya gimana? Supaya kita lepas dari kutuk, kita akan mengaku bahwa kita ini orang berdosa, kita penuh dengan kutuk-kutuk, kita penuh dengan kegagalan, kita penuh dengan dosa dan kejahatan, dan pagi ini kita akan mengaku bersama-sama, dan kemudian kita mengundang Tuhan di dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Pak Kaleb yakin setiap mata kuliah yang Pak Kaleb pimpin, khususnya di pendidikan agama ini, itu selalu Pak Kaleb lakukan ini, dan ini Pak Kaleb mungkin angkatan yang ke berapa, tapi semua mereka yang melakukan ini itu mengalami banyak berkat. Jadi pagi ini sebelum kita lanjut, kita akan tunduk kepala sekali lagi. Nanti semua ikuti doa Pak Kaleb ya. Jadi kita berdoa, kita mohon supaya semua kutuk dalam kehidupan kita. Mungkin kita atau mungkin orang tua kita bukan dukun, tapi seringkali mungkin seperti dulu Pak Kaleb waktu masih kecil, keluarga sih udah Kristen, tapi selalu orang tua Pak Kaleb mungkin nggak terlalu yakin akan Tuhan. Selalu kalau kita lagi kurang sehat selalu panggil dukun, dan kita selalu didoakan bukan oleh pendeta, malah didoakan sama dukun, suruh minum air dukun. Tapi ini Pak Kaleb sudah lalui, Pak Kaleb sudah minta ampun semua, dan hari ini sudah dibebaskan oleh Tuhan. Nah, Pak Kaleb pengen kita, atau mungkin keluarga kita nggak terlibat dukun, tapi kutuk-kutuk keturunan, sakit penyakit, khususnya juga yang wanita ya. Nanti kalau yang kalian sudah berhasil, khusus yang wanita udah berhasil, udah punya banyak berkat, kemudian menikah, kemudian nanti mau punya anak, mau melahirkan, itu Alkitab mengatakan itu adalah kutuk Taman Eden, yaitu waktu melahirkan sakit. Tapi waktu kita mulai doa, kita minta supaya Tuhan yang sudah putuskan kutuk itu, nanti kita akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, sekali lagi semua ya. Jadi mengaku dengan mulut, artinya dengan mulut kita juga kita mengaku, tetapi hati kita dibuka dan kita percaya kepada Tuhan ya. Jadi ikuti doa Pak Kaleb pada pagi hari ini, nggak ada salahnya karena Pak Kaleb selalu ingin bawa kalian untuk lebih dekat sama Tuhan dan kalian punya masa depan yang penuh harapan. Baik, ikuti doa Pak Kaleb sama-sama, yang pria, yang wanita semua ikuti doa Pak Kaleb. Bapa Surgawi, oke sama-sama, Bapa Surgawi, Bapak Surgawi, pada pagi hari ini, saya datang di hadapan-Mu. Saya sadar, saya orang berdosa. saya orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Melawan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini, ampuni saya dari dosa dan kesalahan saya. Sucikan saya dengan darah Tuhan Yesus.
baik tubuh, jiwa, dan roh saya. baik tubuh, jiwa, dan roh saya. Pada pagi hari ini, Pagi hari ini, sucikan saya sucikan Saya saya dari kutuk keturunan, dari dari keturunan, keturunan, kutuk sakit penyakit, 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 kutuk dari kegagalan, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kemiskinan, dan setiap kutuk yang datang dari si jahat. dan Pada pagi hari ini, sucikan dengan darah Tuhan Yesus. sucikan dengan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya membuka hati, Saya membuka hati, mengundang Tuhan Yesus mengundang Tuhan Yesus masuk di hati saya, masuk ke hati saya, menjadi Tuhan menjadi Tuhan dan juru selamat dan juru selamat pribadi saya, pribadi saya, dan berkuasa dan berkuasa dalam hidup saya, dalam hidup saya, membawa saya membawa saya kepada keberhasilan. pada keberhasilan. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu berkat pada pagi hari ini. pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa saya berdoa dan mohon Roh Kudus dan mengurapi saya mengurapi saya dan membimbing saya dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa Saya berdoa dan mengucap syukur. dan Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan luar biasa ya. Jadi semua saya yakin Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh harapan buat kita semua. Amin. 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 Nanti teman-teman juga bisa bimbing adik-adiknya untuk terima Tuhan, putuskan semua kutuk dalam hidup mereka.